Wal Muslim, dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama Anas dan juga ibunya. Fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'ata khalfana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan aku di sebelah kanannya dan perempuan di belakang kami. Al-yatim, yang dimaksud anak yatim di sini adalah Tumairah jaddu Husain bin Abdullah bin Tumairah. Dimaksudkan di sini bahwasanya yang dimaksud anak yatim itu bernama Tumairah, dia merupakan kakek dari Husain bin Abdullah bin Tumairah. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini dicontohkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan aturan shaf antara imam dengan makmum. Bagaimana kalau imam sendirian, makmum laki-lakinya cuma satu orang? Bagaimana kalau imam sendirian, ada makmum satu orang juga perempuan? Dicontohkan di sini, ya. Disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur shaf salat itu apabila jamaah laki-laki lebih dari satu orang, maka dia harus mengatur shaf di belakang imam. Apabila jamaah laki-laki lebih dari satu orang, maka dia harus menyusun shaf di belakang imam. Dan hadits yang mulia ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, menyebutkan tentang sahnya seseorang mengatur shaf bersama anak kecil. Shafnya mengatur shaf bersama anak kecil. Jadi jangan dianggap kalau ada anak kecil yang masuk ke shaf, bapak-bapak misalnya, itu dianggap memutus shaf. Tidak. Selama anak kecil itu, sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, kalau anak kecil itu sudah paham, tidak lari-lari lagi, biasanya sudah tamyiz 7 tahun ke atas misalnya, maka dia tidak dianggap memutus shaf. Karena dalam hadits yang mulia ini disebutkan al-yatim, dan anak yatim apabila disebutkan, maka yang dimaksudkan adalah anak yatim yang belum mencapai umur baligh, belum baligh. Maka disebutkan bahwa ini merupakan salah satu dalil sahnya satu shaf bersama anak kecil. Adapun perempuan, maka shafnya di belakang lagi, di belakang dari shaf laki-laki. Jadi imam, shaf laki-laki, baru shaf perempuan. Seperti itu urutan aturan shaf ketika seseorang salat berjamaah. Adapun apabila jamaah laki-laki itu hanya satu orang, maka dia berdiri di samping imam. Berdiri di samping imam, sejajar dengan imam. Ini yang sebagian banyak, ya, sebagian orang masih belum paham. Kalau misalnya sholat berdua, biasanya ada makmumnya ini agak mundur ke belakang, atau dia mengatur atau ambil shaf sendirian di belakang, tidak boleh. Hendaknya berdiri di samping imam, tidak mundur juga, sejajar dengan imam. Sejajar dengan imam. Adapun sekali lagi, jamaah wanita, dia tetap di belakang. Dia sendiri atau banyak orang, maka dia tetap posisinya di belakang. Ini yang bisa kita pahami dari hadits yang mulia ini. Lebih dari itu, hadits yang mulia ini juga mengajarkan atau memberikan kepada kita contoh bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh neneknya pelayannya. Siapa yang undang? Neneknya pelayannya. Nenek dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diundang apa? Diundang makan saja. Sampaikan bahwa Nabi, saya sudah membuat makanan, mungkin antum bisa datang makan ke rumah. Dipenuhi undangan tersebut. Selama tidak ada halangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjawab undangan. Beliau mendatangi di sini. Dan bukan hanya sekedar menjawab undangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan
balasan yang luar biasa kepada orang yang mengundangnya tersebut. Apa balasannya? Diajari, dibuatkan majelis khusus yang boleh jadi neneknya Anas bin Malik ini susah untuk mendengarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Kenapa? Banyak sahabat yang lain, banyak orang yang berkerumun di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya, maka diajari dengan praktek langsung. Berdiri, kita salat sama-sama. Maka semua orang yang ada di dalam rumah tersebut memperhatikan dan melihat cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan hal yang sangat istimewa, ya, yang membuat tentunya ya nenek Anas bin Malik radhiyallahu anhu tersebut merasa sangat dihargai dan diistimewakan. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadits yang mulia ini, hadits yang berkaitan dengan shaf salat. Maka harus kita ingat bagaimana urutan shaf salat apabila jamaah itu lebih dari satu orang, jamaah laki-laki, atau bagaimana kalau jamaah laki-lakinya hanya satu orang saja, di mana dia berdiri. Kalau satu orang berdiri di samping imam, sejajar dengan imam. Adapun lebih dari satu orang, maka dia berdiri di belakang imam. Ini untuk laki-laki. Adapun perempuan, baik dia sendirian atau banyak orang, tidak boleh di samping imam.